Tawuran dua kelompok remaja di Jalan Bukit Duri Selatan, Tebet, Jakarta Selatan saat dini hari terekam video amatir warga. Mereka saling serang menggunakan petasan hingga berbagai jenis senjata tajam, benda tumpul hingga petasan untuk melukai lawannya. Dalam aksi ini, para pelaku tawuran juga memblokade ruas jalan dari arah stasiun Tebet menuju stasiun Manggarai agar pengguna jalan tidak bisa melintas. Polisi yang mendapat laporan ini langsung mendatangi lokasi untuk membubarkan massa. Ini dibuat ajang tawuran aja. Sebenarnya yang tawuran ini dari pihak luar wilayah sini. Kalau bisa lebih dari 50 orang. Warga berharap polisi giat melakukan patroli di jam rawan untuk mencegah maraknya aksi tawuran yang kian meresahkan. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Seorang pria Parubaya tewas usai terlibat cekcok hingga nyaris baku hantam dengan sekelompok remaja di Kecamatan Kabilah, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Keluarga yang mengetahui kejadian histeris. Peristiwa yang sempat direkam warga ini pun viral di media sosial. Korban pun dibawa ke rumah sakit oleh petugas guna kepentingan penyelidikan. Pasca kejadian, aparat Polres Bone Bolango memeriksa sejumlah saksi. Diduga penyebab cekcok antara korban dengan sekelompok remaja ini buntut laporan pencemaran nama baik dari anak korban terhadap salah satu remaja tersebut. Pencemaran nama baik ke Polsek Kabilah terhadap salah satu dari 3 orang tersebut. Namun tidak ketemulah dengan orang tuanya yang namanya Ismail Ahmad. Jadi terjadilah di situ perdebatan atau keributan. Hasil pemeriksaan awal informasinya 3 orang itu tadi malam minum. Jadi minum malamnya, paginya mendatangi rumah tersebut. Selanjutnya polisi masih menunggu hasil otopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari Bone Bolango, Gorontalo, Nur Faizila Hasan Anyus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 2 berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Megalatu, inilah Jurnal Lintas iNews Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pertama, seorang emak-emak jadi korban penjamretan usai berbelanja di pasar di Cilincing, Jakarta Utara. Aksi penjamretan sempat terekam CCTV. Tas berisi perhiasan emas dan uang tunai senilai puluhan juta rupiah pun raib digasak pelaku. Dari hasil rekaman CCTV, seorang emak-emak menjadi korban penjamretan di Jalan Kesemak Cilincing, Jakarta Utara, usai membeli keperluan di pasar. 2 pelaku berboncengan motor langsung menarik tas lempang korban yang sedang berjalan seorang diri. Meski sempat teriak meminta pertolongan warga, namun tas korban berisi sejumlah perhiasan emas, uang tunai dan kartu ATM senilai puluhan juta rupiah raib dibawa kabur pelaku. Posisinya arah ke sana yang arah balik ya. Terus langsung dia jamret tuh. Jamret tas ibu. Pelakunya berapa orang itu? 2 orang. Berbekal hasil rekaman CCTV, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus Anyus melaporkan. Seorang nenek dijamret kalungnya di depan rumah di Biringkaraya, Makassar, Sulawesi Selatan. Korban sempat mengejar, namun pelaku kabur dengan memacu sepeda motornya. Kamera CCTV merekam aksi jambret di Perumahan Asri 2, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku mengendarai motor merampas kalung emas seberat 12 gram dari leher seorang nenek berusia 80 tahun yang tengah berdiri di pinggir jalan. Korban sempat berupaya mengejar pelaku sambil berteriak hingga mengundang perhatian sejumlah warga. Namun, pelaku berhasil kabur dengan memacu kendaraannya. Dia berdiri di sini menghadap sana mungkin. Iya. Baru di situ mungkin diincar.
Ditarik langsung itu Maya? Dari belakang sini. Oh dari belakang. Langsung lari. Tapi sempat juga kita kejar ya Oma? Ya. Sempat juga kita kejar motornya ya Oma? Tidak bisa orang kencang. Korban yang hidup sebatang kara tidak melaporkan kasus itu ke polisi. Namun, tetangga korban yang prihatin dengan kejadian tersebut akhirnya memviralkan rekaman CCTV aksi penjambretan tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang pria yang berprofesi sebagai wartawan media online ditemukan tewas di sebuah kamar hotel di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Saat ditemukan, kondisi korban mengalami luka lebam di wajah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti tewasnya korban. Situr Wijaya, 33 tahun, ditemukan tewas di sebuah kamar hotel di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban yang merupakan seorang wartawan media online alami luka lebam pada bagian wajah. Unit identifikasi dari Polres Jakarta Barat dan Polsek Kebonjeruk yang berada di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Jakarta untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Kini, polisi masih memeriksa sejumlah saksi hingga rekaman CCTV untuk proses penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Akibat bikin resah warga, salah satu pelaku membuat jembatan berbayar Rp5.000 di Pantai Carita, Pandeglang, Banten, akhirnya diciduk polisi. Pelaku sengaja mengeruk pasir agar jalur aliran sungai terlihat melebar sebagai jebakan para korban untuk melintas dan membayar sebesar Rp5.000. Polisi menciduk seorang preman usai melakukan pungli jembatan berbayar di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Sementara satu pelaku lainnya kabur. Jembatan bambu sepanjang 5 meter dengan lebar 1 meter ini sengaja diletakkan di lintasan air dan banyak wisatawan yang tidak mengira jika jembatan tersebut ternyata berbayar. Satu wisatawan melintas jembatan, pelaku berinisial DR, 30 tahun, meminta uang Rp5.000 untuk setiap kali menyeberang. Diketahui kedua pelaku dengan sengaja mengeruk pasir agar jalur aliran sungai terlihat melebar hingga akhirnya warga terpaksa melintasi jembatan bambu yang menjadi jebakan para pelaku. Umumnya, wisatawan asal luar kota yang menjadi target mereka agar mudah dimintai uang sejumlah Rp5.000 untuk sekali melintas. Pungli itu masih kita dalami ya Pak ya. Saat ini yang bersangkutan kita amankan ke kantor untuk kita minta keterangan lebih lanjut terkait adanya dugaan pungli tersebut. Yang diamankan berapa orang? Sementara yang diamankan baru 1 orang dan barang bukti atau jembatan yang berhasil kita amankan berjumlah 2 jembatan dan 1 papan dari kardus ya bertuliskan lewat jembatan bayar. Dengan diamankannya pelaku dan jembatan tersebut diharapkan tidak ada lagi aktivitas pungli maupun pemalakan yang dapat membuat bisnis pariwisata di Pandeglang, Banten dapat terpuruk. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Aksi pungutan liar manfaatkan suasana lebaran di tempat wisata di Purwakarta, Jawa Barat viral di media sosial. Sejumlah pemudik dimintai uang parkir yang tak lazim saat berhenti di bahu jalan di kawasan Waduk Cirata. Polisi yang mendapat laporan langsung meringkus 8 preman pelaku pungutan liar. Karcis parkir 10.000, bawa rombongan. Video pungutan uang parkir yang tak lazim bagi pengguna jalan yang berhenti di bahu jalan Raya Manis Purwakarta, kawasan Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat, viral di media sosial. Usai videonya viral, aparat Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat ke lokasi dan menciduk para preman pelaku pungli. Total sebanyak 8 orang preman selanjutnya digelandang ke Mapolres Purwakarta guna proses hukum lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan polisi, para pelaku ini mencetak kartu parkir dengan memalsukan stempel dan tanda tangan Karang Taruna setempat. Yang diamankan 11 orang. 11 orang. Barang bukti yang didapat apa? Barang bukti yang kami dapat ada sejumlah uang, sejumlah karcis yang sedang kami dalami. Berinisial H sebesar 1,5 juta per bulan. Jadi akan ada tindak lanjut untuk tahapannya ini Pak? Akan ada tindak lanjut dan akan kami dalami peran-peran orang tersebut. Selanjutnya 8 pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.
Seorang pemuda kritis dan terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka tikam yang dialaminya. Pelaku merupakan rekannya sendiri yang gelap mata lantaran tersinggung dengan perkataan korban saat keduanya menggelar pesta miras. Aparat Satreskrim Polres Pangkep, Sulawesi Selatan meringkus seorang pria pelaku penikaman yang kabur ke rumah warga. Dari lokasi penangkapan, polisi turut menyita sebilah pisau yang digunakan menganiaya korban beserta sarung sebagai barang bukti. Akibat kejadian, seorang pria berusia 29 tahun yang tak lain rekan pelaku mengalami kritis dan dibawa ke Rumah Sakit Wahidin Makassar guna penanganan medis. Peristiwa berawal saat korban dan pelaku menggelar pesta minuman keras beserta dua rekan lainnya di sebuah rumah. Pelaku yang merasa tersinggung atas ucapan korban kemudian keluar rumah berpura-pura buang air kecil. Namun saat kembali, pelaku menikam korban sebanyak 2 kali. Sebenarnya ya ketersinggungan akibat perkataan korban ini kepada pelaku, yang mana kata-katanya itu dalam bahasa Bugis yang artinya nenekmu dari dulu tidak bisa bunuh nenek saya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin Anyus melaporkan. Lantaran tersinggung tidak diberikan sabu oleh rekannya, seorang pria nekat menikam rekan satu kampungnya hingga tewas. Polisi yang mendapat laporan menangkap pelaku yang kabur ke wilayah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Maksudnya dia minta apa? Dia minta itu. Mas ada orang minta aku juga. Kau jujur jelaskan. Jelaskan. Karena masalah apa? Masalah apa? Masalahnya masalah apa? Awalnya. Tim unit Esma Polres Sulsel menggerebek sebuah rumah dan menciduk seorang pria berinisial AK, 46 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. AK diketahui merupakan buron pelaku penikaman terhadap pria berinisial AG, 31 tahun yang merupakan rekan satu kampungnya hingga tewas. Dari lokasi, polisi menyita barang bukti sebilah badik yang digunakan pelaku untuk menikam korban yang disimpannya di sebuah rumah di Kota Makassar. Diketahui pelaku beraksi usai berpesta miras dan hendak membeli narkoba jenis sabu di rumah korban. Pelaku kesal lantaran korban tak memberikan sabu hingga gelap mata menikam rekannya tersebut hingga tewas. Pelaku mau membeli atau transaksi jenis sabu-sabu. Namun pihak korban tidak memberikan jenis sabu-sabu. Dari situ pihak pelaku dia tersinggung untuk melakukan penikaman kepada pihak korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal berlapis terkait pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone Anyus melaporkan. Ditinggal mudik, sebuah rumah dibobol maling, sejumlah barang berharga raib digasak. Usai jeda tetap di Jurnal Lintas Anyus Pagi. Kembali di Jurnal Lintas Anyus Pagi, pemirsa, rumah salah seorang warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibobol maling saat ditinggal mudik oleh pemiliknya. Para pelaku yang diduga lebih dari 1 orang masuk dengan cara membobol jendela, samping rumah dan mengacak-acak isi lemari pakaian serta menggasak barang berharga korban. Tias, ya Allah, rumah kemalingan, Yas. Dibobol jendela. Rumah salah seorang warga di Kampung Poncol Sawah, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dibobol kawanan pelaku pencurian rumah kosong saat ditinggal mudik oleh pemilik rumahnya ke Wonosobo. Pelaku diduga lebih dari 1 orang. Menurut orang tua korban, kejadian pencurian diperkirakan sekitar Jumat dini hari. Di lemari, ada yang berharga banget nggak? Orang tua korban mengetahui rumah anaknya dibobol pencuri saat akan mematikan lampu rumah. Kemudian memeriksa seisi rumah, ternyata ada beberapa barang berharga yang hilang dibawa pelaku. Wah, pas saya masuk lewat jendela, itu kamar anak saya habis semua, diacak-acak, lemarinya juga, pintunya diacak-acak, diubrak-abrik, pokoknya habis dah. Petugas kepolisian Polsek Cikarang Barat yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP serta meminta keterangan saksi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi Anyus melaporkan.
Warung kelontong yang ditinggal berlebaran oleh pemiliknya dibobol pencuri di Palmerah, Jakarta Barat. 2 pelaku membawa kabur uang tunai dan ratusan bungkus rokok senilai belasan juta rupiah. Petugas unit reskrim kriminal Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat menggerebek sebuah tempat indekos di kawasan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Dari salah satu kamar kos, polisi meringkus seorang pelaku pencurian berinisial MJ. Pelaku sempat mengelak dan mengunci pintu, namun akhirnya ia bisa ditangkap tanpa perlawanan. MJ merupakan pelaku utama pencurian warung kelontong di Jalan Petamburan 4, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Hari Raya Idul Fitri. Pelaku beraksi dengan rekannya UJ yang membawa kabur uang tunai sebesar 2,4 juta rupiah dan 400 bungkus rokok senilai 16 juta rupiah. Ironisnya, uang hasil kejahatannya digunakan kedua pelaku untuk membeli barang haram narkoba. Rokoknya berapa? Rokoknya 428 bungkus. Total kerugiannya? 16 juta. Uang tunai ada yang diambil? Uang tunai 2.450.000. Saat itu abang lagi kemana bang? Saya itu lagi ke rumah ibu. Pas hari Lebaran? Hari Lebaran. Memang ini ditutup berarti? Memang lagi tutup. Di gembok atau gimana? Di gembok. Pelaku ditangkap setelah video rekaman aksi pencurian tersebut viral di media sosial. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus penutup jurnal Lintas iNews pagi hari ini. Saya Begalatu beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.